Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek absensi terlebih dahulu. Ada Intan, Hadir. ada Farisya, Hadir. ada Noval. Hadir. Baik, semuanya hadir 30 siswa ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba dicek dulu di area tempat duduk kalian apakah masih ada sampah-sampah yang berserakan. Kalau misalnya masih ada yang berserakan, boleh dibersihkan terlebih dahulu. Nah, baik. Kembali lagi dengan Ibu Nabila Mulyawati. Nah, baik, sebelum masuk ke materi inti, Ibu ingin mengajak kalian mengingat kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas nih pajak secara sederhana. Kita belajar bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara untuk membantu membayar berbagai kebutuhan dan pembangunan. Nah, kita juga sudah melihat contoh pajak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada struk belanja yang terdapat tulisan PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan pajak? Saya, Bu. Baik. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Bagus. Lalu, siapa yang pernah melihat tulisan PPN pada struk belanja saat berbelanja di supermarket atau minimarket? Saya, Bu. Baik sekali. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, dari mana biaya pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut berasal? Dari pajak, Bu. Betul sekali. Salah satu sumber dana pembangunan tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Nah, menurut kalian, mengapa sih masyarakat harus membayar pajak? Karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pelayanan publik. Nah, apa yang akan terjadi bila masyarakat tidak membayar pajak? Negara akan kekurangan dana untuk menjalankan berbagai program dan pelayanan publik. Nah, betul sekali. Jawaban kalian sangat bagus. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai pajak, mulai dari pengertian, jenis-jenis pajak, fungsi pajak, hingga manfaat pajak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, Ibu harap kalian para peserta didik mampu menjelaskan pengertian pajak, menyebutkan jenis-jenis pajak, membedakan pajak pusat dan pajak daerah, lalu menjelaskan fungsi pajak dan mampu menjelaskan manfaat pajak. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kita akan belajar melalui penjelasan materi tanya jawab, diskusi kelompok. Nah, baik, kalau semuanya sudah siap, kita masuk ke materi pertama. Yang pertama ada pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk kepentingan negara serta kemakmuran rakyat. Dengan kata lain,
Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara untuk membantu membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, siapa yang pernah melihat tulisan PPN pada struk belanja? Saya, Bu. Nah, bagus sekali. Ya, itu merupakan salah satu bentuk pajak yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Nah, di sini terdapat 3 jenis pajak. Yang pertama, pajak itu dibedakan menjadi 2 berdasarkan lembaga yang memungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara secara nasional. Nah, contohnya yaitu pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima seseorang atau badan usaha. Kemudian ada pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak yang dikenakan saat membeli barang atau jasa. Kemudian ada bea materai, yaitu pajak yang dikenakan pada dokumen tertentu yang memiliki kekuasaan hukum. Kemudian, coba siapa yang pernah membeli materai atau melihat materai pada suatu dokumen? Saya, Bu. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke slide jenis-jenis pajak, yaitu bagian pajak daerah. Nah, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah masing-masing. Contohnya ada pajak kendaraan bermotor. Nah, pajak kendaraan bermotor itu pajak yang dibayarkan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Kemudian ada pajak hotel, yaitu pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan hotel. Kemudian ada pajak restoran. Pajak restoran itu pajak yang dikenakan atas pelayanan makanan dan minuman di restoran. Kemudian kita masuk ke perbedaan pajak pusat dan pajak daerah. Apa sih perbedaan pajak pusat dan pajak daerah? Nah, kalau pajak pusat itu dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya masuk ke APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, kalau misalnya pajak pusat itu dipungut oleh pemerintah pusat, kemudian masuknya ke APBN. Nah, untuk contoh-contoh pajak pusat itu ada PPH, PPN, dan bea materai. Nah, kalau misalnya pajak daerah itu dipungut oleh pemerintah. Nah, itu akan masuk ke APBD, pajak restoran, pajak hotel, serta kendaraan. Kemudian, slide selanjutnya itu ada fungsi pajak. Nah, fungsi pajak itu ada 2, yaitu fungsi anggaran atau budgeter dan fungsi mengatur atau regulerer. Nah, yang pertama kita akan bahas fungsi anggaran atau budgeter. Nah, fungsi anggaran artinya pajak digunakan sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Sedangkan fungsi mengatur yaitu fungsi kedua atau reguleren, yaitu pajak digunakan pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Contohnya, pemerintah dapat mengenakan pajak yang lebih tinggi pada barang tertentu agar masyarakat mengurangi penggunaannya. Nah, kemudian kita masuk ke slide manfaat pajak. Nah, di sini manfaat pajak itu sangat banyak sekali. Yang pertama, ada pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, pembangunan jalan dan jembatan, kemudian penyediaan layanan publik, serta pembangunan fasilitas. Nah, jadi pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali lagi dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang dapat dinikmati bersama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan contoh pajak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pajak sebenarnya sangat dekat nih dengan kehidupan sehari-hari kita. Contohnya ketika berbelanja di minimarket. Nah, kita membayar dengan PPN. Kemudian
ketika makan di restoran, kita menemui adanya pajak restoran. Kemudian ketika membeli materai untuk dokumen tertentu, kita membayar bea materai. Nah, jadi tanpa kita sadari, pajak selalu hadir dalam aktivitas sehari-hari kita. Selanjutnya, kita masuk ke mari berdiskusi. Nah, Ibu akan bacakan soalnya. Untuk memperdalam pemahaman kalian, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Silakan bentuk kelompok sesuai arahan yang sudah Ibu tentukan. Nah, setiap kelompok akan mendiskusikan kasus berikut. Ibu akan bacakan soalnya. Di suatu daerah masih terdapat jalan yang rusak dan fasilitas sekolah yang kurang memadai. Menurut kelompok kalian, bagaimana peran pajak dalam membantu mengatasi permasalahan tersebut? Nah, Ibu akan kasih waktu 5 menit, silakan kalian berdiskusi. Nanti perwakilan dari kelompok pertama menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok saya mau jawab, Bu. Baik, silakan. Pajak berperan penting dalam mengatasi masalah jalan rusak dan fasilitas sekolah yang kurang memadai. Uang pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan perbaikan jalan, membangun serta memperbaiki sekolah dan menyediakan sarana pendidikan yang lebih baik. Dengan demikian, semakin baik pengelolaan pajak, semakin besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat melalui fasilitas umum yang lebih layak dan nyaman. Baik, jadi pajak yang dikumpulkan oleh masyarakat kepada negara itu bisa menjadi peran penting nih untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, yaitu permasalahan yang jalan yang rusak dan fasilitas sekolah yang kurang memadai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penutup, yaitu bagian kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan peraturan yang berlaku. Nah, pajak memiliki peran penting nih sebagai sumber pendapatan dan alat ukur untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan pihak yang memungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Nah, melalui pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai pembangunan dan menyediakan fasilitas umum yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Baik, silakan. Kesimpulannya, pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara untuk membiayai pembangunan dan menyediakan fasilitas umum demi kesejahteraan bersama. Baik, terima kasih. Nah, hari ini kita sudah mempelajari pengertian pajak, jenis-jenis pajak, pengertian pajak pusat dan pajak daerah, fungsi pajak, serta manfaat pajak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan minggu selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugasnya yaitu mencari 3 contoh pajak pusat dan 3 contoh pajak daerah di sekitar kalian. Nah, apakah ada materi yang masih ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.